Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang struktur atom, yaitu pada bagian teori atom. Perkembangan teori atom. Pada beberapa abad sebelum Masehi, filsuf-filsuf Yunani diantaranya Leucippus dan Demokritus berpendapat bahwa semua materi terdiri dari partikel-partikel kecil yang tidak terbagi. Demokritus menyatakan bahwa jika suatu materi dibagi menjadi bagian yang lebih kecil, kemudian terus dibagi lagi, maka akan sampai pada suatu saat di mana didapat bagian yang sangat kecil yang tidak dapat dihancurkan atau dibagi lagi, yang disebut dengan atom. Atom dalam bahasa Yunani artinya tak terbagi. Namun, pemikiran filosofis tersebut tidak begitu diterima pada saat itu, hingga pada awal abad ke-18, John Dalton merumuskan teori atom yang berhasil menjelaskan hukum-hukum dasar kimia, hukum-hukum kekekalan massa, hukum-hukum perbandingan tetap, dan hukum kelipatan perbandingan. Berikut beberapa filosofis yang akan mengembangkan teori atom. Nah, ini bisa dilihat beberapa perkembangan teori model atom dari waktu ke waktu. Dari gambar bisa terlihat ya perkembangannya dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Sebelumnya, untuk melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe di bawah ini ya, tekan tombol yang di bawah kanan aja. Kita akan bahas satu persatu, yaitu teori atom Dalton. Teori atom Dalton menyatakan bahwa setiap unsur tersusun dari partikel yang sangat teramat kecil yang disebut atom. Semua atom dari satu unsur yang sama adalah identik, namun atom unsur satu berbeda dengan atom unsur lainnya. Atom dari satu unsur tidak dapat diubah menjadi atom dari unsur lain melalui reaksi kimia. Atom tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan dalam reaksi kimia. Senyawa terbentuk dari kombinasi atom-atom dari unsur-unsur yang berbeda dengan rasio atom yang spesifik. Teori atom Dalton ini memberikan gambaran model atom seperti model bola pejal atau model bola biliar. Gambar dari struktur atom yang dikemukakan oleh Dalton adalah seperti ini, bisa dilihat. Selanjutnya, teori atom oleh J.J. Thomson. Pada tahun 1897, J.J. Thomson melakukan eksperimen dengan sinar katoda. Eksperimen tersebut menunjukkan bahwa sinar katoda terdeflasi atau terbelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel yang bermuatan listrik. Pada eksperimen dengan medan listrik, sinar katoda terbelokkan menuju ke arah kutub bermuatan positif. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel bermuatan negatif. Berikut adalah gambar dari percobaan yang dilakukan oleh Thomson.
Selanjutnya, partikel sinar katoda ini disebut sebagai elektron. Penemuan elektron ini kemudian mengacu pada kesimpulan bahwa di dalam atom terdapat elektron yang bermuatan negatif. Jadi, menurut model atom Thomson, elektron bermuatan negatif tersebar dalam bola bermuatan positif, seperti model roti kismis di mana kismis-kismis adalah elektron-elektron dan roti adalah bola bermuatan positif. Nah, ini gambar dari teori atom J.J. Thomson. Terbarukan ya teori atom dari Dalton. Kalau Dalton hanya menganggap atom adalah bola pejal, sedangkan Thomson dia sudah menemukan elektron, dan ternyata elektronnya itu tersebar di atom bola pejal. Selanjutnya, teori atom Rutherford. Pada tahun 1911, Ernest Rutherford melakukan eksperimen penembakan partikel alfa atau partikel bermuatan positif pada lempeng emas tipis. Ia menemukan bahwa sebagian besar partikel-partikel alfa tersebut menembus melewati lempeng emas, namun ada sebagian yang mengalami pembelokan, bahkan terpantulkan. Hal ini menjadi kesimpulan dari model atom Rutherford, bahwa model intinya itu di mana dalam atom yang sebagian besar merupakan ruang kosong, terdapat inti yang padat pejal dan masif bermuatan positif yang disebut sebagai inti atom, dan elektron-elektron bermuatan negatif yang mengitari inti atom. Berikut adalah gambar dari percobaan atom Rutherford dan gambar dari model atom Rutherford. Terbarui dari model atom Thomson bahwa Rutherford bisa menemukan inti atom, bahwa struktur atom terdapat inti atom bermuatan positif dan elektron-elektron mengelilingi inti tersebut. Selanjutnya, teori atom Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr mengajukan model atom untuk menjelaskan fenomena penampakan sinar dari unsur-unsur ketika dikenakan pada nyala api atau tegangan listrik tinggi. Model atom yang ia ajukan secara khusus merupakan model atom hidrogen untuk menjelaskan fenomena spektrum garis atom hidrogen. Berikut adalah gambar dari percobaan atom Bohr tentang spektrum atom hidrogen. Bohr menyatakan bahwa elektron-elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom yang bermuatan positif pada jarak tertentu yang berbeda-beda seperti orbit planet-planet mengitari matahari. Oleh karena itu, model atom Bohr disebut juga model tata surya. Setiap lintasan orbit elektron berada pada tingkat energi yang berbeda. Semakin jauh lintasan orbit dari inti, semakin tinggi tingkat energi. Lintasan orbit elektron ini disebut juga kulit elektron. Kulit elektron jatuh dari orbit yang lebih luar ke orbit yang lebih dalam. Sinar yang diradiasikan bergantung pada tingkat energi dari kedua lintasan orbit tersebut. Nah, ini gambar dari teori atom Bohr. Jadi, ini intinya, kemudian ada orbit, kemudian ada orbit lagi, ada orbit lagi. Nah, orbit ini berisi elektron yang mengelilingi inti. Selanjutnya, jangan lupa subscribe dulu ya di bawah ini.
atau mekanika kuantum. Pada tahun 1924, Louis de Broglie menyatakan hipotesis dualisme partikel gelombang. Semua materi dapat memiliki sifat seperti gelombang. Elektron memiliki sifat seperti partikel dan juga sifat seperti gelombang. Pada tahun 1926, Erwin Schrödinger merumuskan persamaan matematis yang kini disebut persamaan gelombang Schrödinger, yang memperhitungkan sifat seperti partikel dan seperti gelombang dari elektron. Pada tahun 1927, Werner Heisenberg mengajukan asas ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan bahwa posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti, namun hanya dapat ditentukan peluang posisinya. Teori-teori dualisme partikel gelombang, asas ketidakpastian Heisenberg, dan persamaan Schrödinger ini kemudian menjadi dasar dari teori atom mekanika kuantum. Penyelesaian persamaan Schrödinger menghasilkan fungsi gelombang yang disebut orbital. Orbital biasanya digambarkan seperti awan elektron, di mana kerapatan awan tersebut menunjukkan peluang posisi elektron. Semakin rapat awan elektron, maka semakin tinggi peluang elektron. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, model atom mekanika kuantum disebut juga model awan elektron. Berikut adalah gambar dari teori atom mekanika kuantum. Yang ini merupakan inti atom, sedangkan yang garis hitam ini merupakan peluang terbesar keberadaan elektron dalam atom. Jadi, teori atom yang terbarukan sekarang bukan seperti tata surya ya, tapi seperti awan elektron, di mana posisi elektron itu tidak bisa ditentukan secara pasti, hanya dapat ditentukan peluang terbesar keberadaan elektron dalam atom. Sebelumnya, pada tahun 1919, Rutherford berhasil menemukan partikel bermuatan positif yang disebut proton dari eksperimen penembakan partikel alfa pada atom nitrogen di udara. Lalu, pada tahun 1932, James Chadwick menemukan partikel netral yang disebut neutron dari eksperimen membombardir partikel alfa pada berbagai unsur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model awan elektron terdiri dari elektron-elektron bermuatan negatif yang bergerak sangat cepat mengelilingi inti atom, yang tersusun dari proton yang bermuatan positif dan elektron yang tidak bermuatan atau netral. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe ya, tekan tombol di bawah ini.